ini kita akan membahas mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai analisis penjadwalan usaha. Dalam usaha bengkel mobil belum ada kejelasan pembentukan penjadwalan usaha. Nah, penjadwalan usaha ini yaitu meliputi hari kerja, jam kerjanya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis kebutuhan kerja. Usaha bengkel mobil ini sudah memiliki skala kecil dan menengah yang merupakan bengkel dengan aneka pelayanan seperti pencucian mobil, ganti oli, tune up, penambahan dan ganti ban, serta perbaikan ringan dan pengecatan mobil. Bengkel mobil ini belum menentukan karyawan di berbagai bidangnya, sebagaimana manajer mengontrol karyawan sesuai bidangnya yang menetap sehingga tidak menyebabkan kekeliruan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dan masing-masing akan mengerjakan bagian bidangnya sendiri. Di sini kita akan bahas mengenai analisis kemampuan menentukan kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan analisis kebutuhan kerja, bengkel mobil ini dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengambil tenaga kerja dan ahli atau lulusan STM, akademik, SMEA yang sesuai untuk usaha bengkel mobil. Nah, bisa kita lihat dalam kolom tersebut bahwasannya di sini ada 6 jenisnya dari manajer, service advisor, foreman, mekanik, administrasi, customer service. Nah, untuk bagian-bagian ini bisa kita lihat bahwasannya pendidikannya itu mulai dari STM, akademik, SMEA, dan SMA. Dan kita masuk mengenai analisis rencana struktur organisasi. Analisis bengkel mobil ini belum memiliki rencana struktur organisasi. Nah, adapun sebaiknya dibuat rencana struktur organisasi sebagai berikut. Bisa kita lihat dalam struktur organisasi yang dirancang ini bahwasannya manajer, service advisor, foreman, akademik, administrasi, customer service. Dan yang terakhir di sini kita akan bahas mengenai kesimpulan kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusianya. Dari analisis penjadwalan proyek, kebutuhan kerja, kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan rencana struktur organisasi dapat disimpulkan bahwa usaha bengkel mobil ini belum terencana dengan sistematis dan belum memiliki struktur organisasi yang jelas. Nah, dari aspek manajemen sumber daya manusia ini bisa kita simpulkan bahwasannya perusahaan belum dapat memenuhi aspek manajemen dan sumber daya manusianya. Adapun komponen pembahasan terkait aspek pasar dan pemasaran yakni analisis potensi pasar, analisis pesaing, analisis market share, dan analisis strategi pemasaran. Nah, yang pertama, analisis potensi pasar. Pasar dalam usaha ini ialah usaha bengkel mobil yang memiliki potensi yang sangat besar. Dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia yang terkategori ekonomi yang menengah ke atas itu memiliki mobil sebagai kendaraannya sehari-hari. Nah, usaha bengkel mobil ini juga ditujukan untuk bengkel mobil penumpang atau passenger car dan tidak termasuk bengkel kendaraan umum. Nah, dalam kebutuhan dunia otomotif, konsumen memerlukan perawatan dengan memperhatikan apa-apa saja agar mobil yang ia miliki itu agar tetap awet dan tetap terawat dengan baik. Dengan adanya usaha bengkel mobil yang menyediakan jasa membantu para konsumen passenger car dengan menawarkan kualitas pelayanan serta harga yang sangat bersahabat membuat konsumen tertarik untuk menggunakan usaha bengkel mobil sebagai pilihannya. Dari keterangan aspek pasar terkait pertumbuhan mobil penumpang di Indonesia semakin besar, membuat usaha bengkel mobil memiliki peluang untuk menawarkan jasa pelayanannya. Namun, tak jarang harus menghadapi kompetitor atau usaha yang sejenis. Hal ini membuat UGM untuk lebih mampu mengupayakan strategi dalam persaingan. Selanjutnya, analisis persaingan atau analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Adapun kekuatan dari usaha ini yaitu kualitas layanan jasa bengkel mobil yang merupakan khusus ditujukan untuk passenger car. Kemudian dari segi harga berdasarkan jenis yang ditawarkan sangat bersahabat, memiliki kinerja mekanik yang handal, selain itu memiliki pelayanan yang ramah, bertanggung jawab, serta memberikan jaminan layanan kepuasan pelanggan sepenuhnya.
Lalu, letak lokasi UBM itu sendiri yang strategis agar mudah dijangkau dan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan. Selanjutnya, dari segi kelemahan. Adapun kelemahan dari UBM ini ialah kurangnya tenaga kerja pada usaha bengkel mobil ini yang menimbulkan permasalahan nantinya jika mendapatkan banyak penawaran jasa dari konsumen. Kemudian ruangan bengkel yang belum memenuhi persyaratan standar, yang artinya ruangan kurang luasnya lingkungan kerja UBM. Selanjutnya, peluang pada usaha bengkel mobil ini. Adapun peluang UBM. Selanjutnya, peluang pada usaha bengkel mobil. Nah, UBM memiliki persediaan suku cadang yang sering dibutuhkan oleh konsumen, memiliki jejaring dengan beberapa toko suku cadang untuk mendapatkan akses lancar. UBM juga mengkhususkan mobil penumpang perusahaan maupun mobil dinas pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada ancaman. Ancaman pada UBM ini terletak pada alat-alat bengkel yang semakin mahal, kemudian ada kompetitor yang memiliki usaha yang sejenis, serta tidak ada inovasi untuk memperluas ruangan lingkungan kerja bengkel. Komponen selanjutnya yakni analisis market share. Sebagai usaha yang bergerak pada dunia otomotif, usaha bengkel mobil mengkhususkan jasa pelayanannya untuk passenger car, seperti mobil penumpang pribadi, mobil dinas pemerintah, maupun mobil perusahaan. Maka, usaha ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen berdasarkan jasa yang diinginkan, sehingga UBM ini memiliki peluang besar untuk memberikan pelayanan jasa dengan kualitas yang dimiliki agar mampu bersaing dengan bengkel mobil lainnya. Diketahui bahwa semakin banyaknya jenis usaha yang sama membuat perusahaan harus menyusun strategi rencana efektif. Bagaimana UBM menjadi unggul di antara banyaknya bisnis yang sama? Bagaimana mampu meraih posisi top untuk merebut pangsa pasar di antara kompetitor-kompetitor lainnya? Dengan melakukan inovasi maupun alokasi rencana yang tepat sebagai bentuk khas UBM sebagai pembeda kompetitor lain. Jadi market share dari usaha ini dapat dikatakan sangatlah layak. Selanjutnya, analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Nah, pada strategi pemasaran ini terkait segmentasi, targeting, serta positioning. Nah, yang pertama itu segmentasi. Dalam pemetaan konsumen, bisnis ini memetakan secara geografisnya pada wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Lokasi UBM berorientasi pada pelanggan, sehingga kawasan bisnis dan kawasan kompleks perumahan golongan menengah ke atas merupakan kawasan ideal karena memiliki populasi sasaran pelanggan UBM yang sangat tinggi. Lalu secara targeting, ditinjau dari gambaran bisnis, usaha bengkel mobil merupakan bisnis yang ditujukan untuk bengkel mobil penumpang dan bukan termasuk bengkel kendaraan umum. Adapun konsumen sasaran ialah mobil penumpang perusahaan dan kantor dinas pemerintah. Dapat diartikan target para konsumen UBM merupakan konsumen khusus berdasarkan penyediaan jasa yang dimiliki. Nah, selanjutnya positioning. Setelah target ditetapkan, maka dalam membangun persepsi para calon pembeli agar terciptanya di benak konsumen tersebut menumbuhkan loyalitas terhadap jasa yang ditawarkan. Nah, bagaimana jasa usaha bengkel mobil ini memberikan kualitas pelayanan yang baik dengan mengutamakan kepercayaan konsumen. Tentunya UBM harus melakukan upaya sebagai pembeda atau ciri khas dari usaha yang sejenis, mampu menyediakan suasana yang nyaman bagi konsumen melalui konsep bengkel yang diusung seperti kebersihan lingkungan, hiburan yang menarik agar konsumen tidak jenuh atau bosan selama menunggu pengerjaan selesai, maupun dari segi keramahan kinerjanya langsung. Lalu menetapkan harga yang sepadan serta fasilitas yang mendukung bagi konsumen. Selanjutnya, strategi pemasaran dari segi bauran pemasaran. Yang pertama, produk.
Adapun jenis produk ini adalah jasa pelayanan berupa usaha bengkel mobil yang bergerak pada dunia otomotif, memberikan pelayanan jasa seperti pencucian mobil, ganti oli, tune up, penambalan dan ganti ban, serta perbaikan ringan maupun pengecatan pada mobil. Nah, kemudian price atau harga. Pada penetapan harga berdasarkan ringan atau beratnya pengerjaan yang dilakukan oleh mekanik. Nah, bisa dilihat di samping adalah tabel jenis pelayanan jasa serta patokan harga yang telah ditetapkan pada UBM. Yang terdapat 7 jenis pelayanan jasa. Selanjutnya, place. Pada penentuan lokasi UBM ialah kawasan bisnis atau kompleks perumahan dengan tidak mengganggu ketentraman serta kenyamanan lingkungan, khususnya tetangga yang bersebelahan. Riset lokasi yang memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan merupakan rencana strategis agar bisnis yang dijalankan dapat beroperasi dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun juga. Nah, selanjutnya yakni promosi. Strategi pemasaran yang paling ampuh terletak pada komitmen untuk selalu menghasilkan produk atau memberikan pelayanan jasa yang berkualitas dan memuaskan. Pada strategi pemasaran UBM yang dilakukan ke perusahaan swasta dan kantor, pemerintah memberikan diskon sebesar 10% untuk kategori semua pelayanan. Nah, selain itu, komposisi pelanggan perorangan sebesar 55%, kemudian pelanggan perusahaan swasta 40% dan pelanggan kantor pemerintah dikenakan sebesar 10%. Tidak hanya sebatas diskon sebagai media promosi, menurut kelompok menyarankan serta merekomendasikan promosi lain yang dapat UBM kembangkan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Nah, diantaranya itu pertama, sosial media marketing. Nah, di era zaman sekarang, pengguna internet semakin tinggi dan semakin besar. Dapat disebut sebagai serba era digital. Tak jarang sosial media digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan menguntungkan. Salah satunya memanfaatkan internet sebagai marketing digital pada usaha bisnis. Usaha bengkel mobil dapat memanfaatkan sosial media dengan memproduksi konten positif terkait informasi bisnis, kemudian seperti melayangkan informasi, gambar maupun video ke channel akun resmi seperti laman website otomotif, Instagram, YouTube, TikTok maupun laman website laman sosial media lainnya. Hal ini bertujuan promosi bisa dilihat dan dikonsumsi setiap pengguna internet. Dengan sentuhan promosi yang kreatif serta inovatif, tentunya berpotensi besar menarik para pelanggan untuk menggunakan usaha bengkel mobil. Selanjutnya yakni media promosi. Meningkatkan promosi bertujuan bagaimana UBM bisa dijangkau oleh banyak konsumen. Melalui media promosi diharapkan informasi yang dikomunikasikan terkait jasa yang ditawarkan oleh UBM ini tersampaikan kepada para calon konsumen, seperti memasang baliho di lokasi-lokasi strategis seperti di jalan raya yang besar, kemudian wilayah tempat berkumpulnya penggunaan mobil seperti SPBU contohnya. Selain itu, usaha bengkel juga bisa memasang spanduk dengan konsep menarik dan jelas sehingga para calon konsumen yang melihatnya tertarik untuk menggunakan jasa tersebut. Selanjutnya, memberikan insentif terhadap pelanggan. Nah, insentif yang dimiliki UBM untuk diberikan hanya berupa diskon yang telah dijelaskan pada bagian promotion. Nah, menurut kelompok, ada pun bentuk insentif lain yang dapat UBM berikan kepada pelanggan seperti cashback maupun merchandise. Hal ini bertujuan memberikan hadiah yang menyenangkan bagi konsumen serta menanamkan engagement dan loyalitas. Gunanya untuk bisa menaikkan tingkat kepuasannya sesuai jenis insentif yang diberikan ke pelanggan dengan kemampuan dari bisnis. Perlu digarisbawahi dan perlu diperhatikan, jangan sampai insentif justru memberatkan kondisi bisnis, karena tujuan memberikan insentif pada pelanggan itu adalah untuk menyenangkan konsumen dan membuat pihak usaha bengkel mobil juga ikut merasakan senang.
Dari kasus yang telah dijabarkan dalam PowerPoint tersebut, ternyata usaha bengkel mobil belum memiliki aspek hukum, baik itu perizinan, hukum ketenagakerjaan, hukum konsumen, dan lain sebagainya. Dalam studi kelayakan bisnis, usaha bengkel mobil seharusnya memiliki beberapa aspek hukum yang dimulai dari perizinan. Di antara lain, ada beberapa perizinan yang harus dimiliki aspek hukum suatu usaha bengkel mobil, yakni yang pertama harus memiliki akta pendirian. Nah, akta pendirian ini berisi pengesahan usaha di mana usaha bengkel mobil akan mendapatkan identitas usaha, baik itu berupa perusahaan perorangan, firma, CV, dan lain sebagainya. Kemudian, usaha bengkel mobil juga harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak badan usaha, sehingga ketika membuka bisnis bisa dijadikan syarat dalam proses pembayaran pajak dan keperluan lainnya agar lebih kredibel dan kredibel di mata investor. Kemudian yang ketiga ada nomor induk berusaha. Di masa lampau, nomor induk berusaha ini berupa dalam surat izin usaha perdagangan atau SIUP, kemudian juga TUP, AYUP, dan lain sebagainya. Saat ini, beberapa izin tersebut disatukan dalam sebuah izin yang bernama nomor induk berusaha. Kemudian, usaha bengkel mobil tentu saja harus memiliki surat izin mendirikan bangunan apabila melakukan pembangunan tempat usaha. Kemudian ada juga izin lainnya yang biasanya disesuaikan dengan regulasi pemerintah setempat di mana sebuah usaha tersebut berdomisili. Di mana mungkin biasanya disesuaikan oleh ketentuan yang berlaku di domisili usaha, baik itu dalam pengelolaan gedung, pendirian usaha, dan lain sebagainya. Kemudian, ada juga aspek hukum yang mengatur mengenai tenaga kerja, di mana hal tersebut akan mengatur upah minimum, jaminan sosial tenaga kerja, dan juga keselamatan kerja dalam sebuah usaha yang akan didapatkan sebagai hak dan kewajiban oleh seorang tenaga kerja. Kemudian, usaha bengkel mobil juga harus memiliki hukum perlindungan konsumen, di mana mungkin ini seperti memberikan garansi terhadap jasa yang diberikan dan juga memastikan bahwa konsumen memiliki informasi yang jelas dan akurat tentang jasa yang ditawarkan usaha bengkel mobil. Nah, kemudian tentu saja hal yang paling kompleks dalam sebuah usaha adalah pajak. Nah, karena usaha bengkel mobil ini seharusnya memiliki NPWP, maka kedepannya mereka wajib membayarkan atau mengaspekkan aspek-aspek perizinan pajak seperti pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, dan juga pajak kendaraan bermotor. Selain itu, usaha bengkel mobil juga harus memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya, baik itu berupa AMDAL, surat penyataan pengelolaan lingkungan, ataupun upaya pengelolaan lingkungan. Nah, karena usaha bengkel mobil ini berada di kawasan real estate atau kawasan bisnis, mungkin ke depannya ketika saat ini tidak terjadi resiko lingkungan, ke depannya jika mungkin usaha bengkel mobil akan menghasilkan limbah-limbah berbahaya seperti oli dan juga ban-ban bersisa, usaha bengkel mobil wajib memiliki payung hukum dalam aspek lingkungan. Itu tadi beberapa aspek hukum yang menurut penyaji atau kelompok penting dimiliki oleh usaha bengkel mobil agar kedepannya usaha bengkel mobil bisa berjalan dengan baik dan juga memiliki payung hukum yang sesuai dengan tuntutan atau problematika yang akan dihadapi. Sehingga kedepannya dalam aspek keuntungan, aspek hukum ini bisa membantu memperkuat hukum yang dimiliki oleh usaha bengkel mobil. Kami berharap semoga usaha bengkel mobil secepatnya memperhatikan aspek hukum ini agar kedepannya tidak terjadi resiko-resiko yang berkaitan dengan pelanggaran dan juga hambatan dalam aspek hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian aspek teknis pada studi kelayakan bisnis usaha bengkel mobil. Yang pertama yaitu analisa lokasi bisnis.
Lokasi bisnis bengkel mobil ini memiliki beberapa keunggulan strategis. Pertama, terletak di kawasan bisnis dan perumahan golongan menengah atas, yang berarti dapat menjangkau pelanggan potensial dengan daya beli yang tinggi. Hal ini memberikan peluang besar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, aksesibilitas yang baik dengan mudahnya mencapai jalan utama dan jaringan transportasi memudahkan pelanggan dalam mengakses bengkel. Ketersediaan parkir yang memadai juga merupakan keunggulan karena pelanggan dapat dengan nyaman membawa kendaraan mereka ke bengkel. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan terkait ketersediaan bahan mentah dan tenaga kerja di daerah pemukiman elit ini. Mungkin ada tantangan dalam mendapatkan bahan mentah yang berkualitas tinggi dan dengan harga yang kompetitif. Begitu pula, tenaga kerja terampil mungkin lebih sulit untuk ditemukan di daerah dengan biaya hidup yang tinggi seperti ini. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang baik untuk mengatasi hal ini, seperti menjalin hubungan dengan pemasok yang handal dan menjalankan program pelatihan internal untuk mengembangkan tenaga kerja yang ada. Selain itu, kemungkinan sikap masyarakat terhadap keberadaan bengkel mobil di daerah pemukiman elit ini juga perlu diperhatikan. Meskipun dalam narasi kasus tersebut telah disebutkan bahwa bengkel ini tidak mengganggu, namun beberapa orang mungkin memiliki persepsi negatif terhadap kebisingan atau gangguan yang dianggap mungkin ditimbulkan oleh bengkel tersebut. Dalam menghadapi hal ini, penting untuk berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat setempat, menjelaskan manfaat keberadaan bengkel, dan melakukan upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Untuk memaksimalkan potensi lokasi, perlu diperkuat branding dan visibilitas bengkel melalui strategi pemasaran yang tepat, pemasangan papan reklame yang menarik di sekitar daerah bisnis dan perumahan elit dapat meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan komunitas atau perusahaan terkait juga dapat membantu dalam memperluas jaringan dan mencapai target pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu analisa luas produksi. Usaha bengkel mobil ini menawarkan berbagai jenis layanan seperti spuring, balancing, pencucian mobil, perawatan mobil, perbaikan mobil, ganti oli, uji emisi, dan penjualan bahan pendukung dan suku cadang. Untuk mengakomodasi semua jenis layanan tersebut, perlu memperhatikan luas produksi yang diperlukan. Diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kapasitas bengkel dan durasi setiap layanannya. Perhitungan waktu yang diperlukan untuk melayani setiap kendaraan akan membantu menentukan jumlah layanan yang dapat dilayani dalam satu waktu dan demikian menentukan luas produksi yang optimal. Untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pelayanan, penggunaan teknologi atau perangkat lunak manajemen bengkel dapat sangat membantu. Dengan menggunakan sistem yang tepat, jadwal layanan dapat diatur dengan lebih baik, inventaris suku cadang dapat dikelola dengan lebih efisien, dan pekerjaan dapat dilacak dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu analisa mesin peralatan dan teknologi. Bengkel mobil ini telah dilengkapi dengan berbagai jenis peralatan yang penting untuk menjalankan layanan yang ditawarkan. Peralatan tersebut mencakup lift cuci, mesin semprot, lift reparasi, mesin balancing, lift spuring, mesin spuring, ATF changer, tire changer, scanner engine, injector cleaner, kompresor, toolkit, dan genset. Dengan peralatan ini, bengkel dapat memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan dalam industri bengkel mobil. Namun, dalam menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan yang ketat, penting untuk terus mengikuti perkembangan mesin, peralatan, dan teknologi terkait dalam industri bengkel mobil. Evaluasi dan pembaruan peralatan secara berkala dapat membantu memastikan efisiensi operasional dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Pemilihan teknologi yang sesuai juga harus dipertimbangkan jika ada kemungkinan penggunaan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas atau kualitas layanan. Selanjutnya yaitu analisa penentuan layout pabrik dan bangunan. Pada bengkel ini, tata letak meliputi toilet, ruang tunggu, ruang kantor, kasir, toko suku cadang, gudang, bak penanganan limbah, dan jalur kerja termasuk spuring dan balancing. Layout pabrik dan bangunan yang baik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bengkel mobil. Dalam layout yang telah dijelaskan, telah mempertimbangkan penggunaan ruangan yang efisien dengan menempatkan berbagai area dan peralatan secara strategis. Pemisahan area kerja seperti jalur kerja spuring dan balancing yang terpisah dapat membantu menghindari benturan dan meningkatkan keselamatan kerja.
Namun, beberapa pertimbangan tambahan perlu dipertimbangkan. Misalnya, posisi kasir dapat ditempatkan secara strategis agar mudah diakses oleh pelanggan dan tidak mengganggu alur kerja. Selain itu, area pencucian mobil, perawatan, dan uji emisi perlu ditempatkan dengan baik untuk memastikan alur kerja yang efisien dan menghindari potensi kontaminasi antara area yang berbeda. Untuk meningkatkan efisiensi, penggunaan sistem manajemen atau teknologi yang memudahkan pelacakan dan pengaturan aliran kerja dapat dipertimbangkan. Sistem manajemen bengkel atau pemantauan kendaraan yang terintegrasi dapat membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan koordinasi antar departemen, dan memberikan visibilitas yang lebih baik atas proses bisnis. Selanjutnya yaitu pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi akan sangat tergantung pada kebutuhan dan perkembangan industri bengkel mobil. Jika ada teknologi baru yang muncul dan dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan atau pengalaman pelanggan, maka perlu dipertimbangkan untuk mengadopsinya. Misalnya, penggunaan perangkat lunak manajemen bengkel yang terintegrasi atau sistem pemantauan kendaraan yang canggih yang dapat membantu mengoptimalkan operasional bengkel. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran dan komunikasi. Pemanfaatan media sosial, situs web, atau aplikasi seluler dapat membantu meningkatkan visibilitas bengkel, memperluas jangkauan pelanggan, dan mempermudah proses pemesanan atau komunikasi dengan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu equipment dan teknis kerja. Untuk setiap layanan yang ditawarkan, diperlukan peralatan dan teknis kerja yang sesuai. Berikut adalah beberapa contoh langkah-langkah dan peralatan yang mungkin diperlukan untuk layanan tertentu, yaitu spuring dan balancing. Peralatannya berupa lift spuring, mesin balancing, dan toolkit. Yang mana teknis kerjanya yaitu memasang kendaraan pada lift spuring, melakukan pengukuran dan penyesuaian pada suspensi dan roda kendaraan, melakukan balancing pada roda. Kemudian pencucian mobil, yaitu peralatan ada lift cuci, mesin semprot, peralatan pembersih air kompresor. Yang mana teknis kerjanya adalah membersihkan kendaraan dengan air semprot dan peralatan pembersih, membersihkan interior kendaraan, melakukan pengecekan dan perawatan pada sistem pencucian. Selanjutnya yaitu perawatan mobil, yaitu peralatannya alat-alat perawatan umum, air kompresor, peralatan pengukuran. Teknis kerjanya yaitu berupa melakukan perawatan rutin seperti pergantian oli, pergantian filter, pengecekan komponen kendaraan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian ada berupa perbaikan mobil, di mana peralatannya itu alat-alat perbaikan secara umum, kemudian scanner engine, peralatan pengukuran, alat pengencang. Adapun teknis kerjanya adalah melakukan diagnosis masalah, melakukan perbaikan pada komponen kendaraan yang rusak, mengganti suku cadang yang diperlukan. Kemudian uji emisi, peralatan dibutuhkan adalah alat uji emisi, peralatan pengukuran. Teknis kerjanya berupa memasang kendaraan pada alat uji emisi, melakukan pengukuran emisi kendaraan, mengevaluasi hasil uji emisi, dan memberikan laporan kepada pelanggan. Nilai kesesuaian alat dengan langkah-langkah yang diperlukan sangat penting. Pastikan setiap langkah dalam proses layanan tertutup oleh alat yang diperlukan dan bahwa alat tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan. Baiklah, saya David Febrian akan menganalisis aspek keuangan dari usaha bengkel mobil. Yang pertama yang harus dianalisis adalah cash flow. Analisis cash flow dalam studi kelayakan menjadi penting untuk menggambarkan keberlanjutan finansial bisnis. Melalui analisis cash flow yang komprehensif, laporan studi kelayakan akan memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar, investasi keberlanjutan, dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini akan membantu para pemangku kepentingan memahami kontribusi keuangan bisnis terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan, serta memastikan kelangsungan bisnis dari sisi finansial. Bagian pertama dari cash flow adalah initial cash flow. Initial cash flow adalah arus kas yang digunakan untuk membeli aktiva tetap pada saat bisnis pertama kali dijalankan. Beberapa komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat bisnis ini pertama kali dijalankan terbagi menjadi 4. Bagian pertama adalah biaya untuk perizinan sebesar 0,3%, biaya untuk bangunan sebesar 35,7%, dan biaya untuk peralatan bengkel 60,5%. Terakhir, biaya untuk kendaraan sebesar 3,5%. Usaha bengkel mobil sendiri menggelontorkan dana di awal sebesar 1.259 miliar rupiah.
Lalu berikutnya adalah operational cash flow. Operational cash flow adalah arus kas yang terjadi pada saat bisnis dijalankan. Bagian-bagian dari operational cash flow yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya produksi yang memiliki jangka waktu lebih lama dari produksi sekali pakai dan memiliki nilai penyusutan pemakaian. Fixed cost per bulan dari usaha bengkel mobil berada di angka Rp32.760.000 dan per tahunnya Rp422.860.000. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan langsung habis pakai. Variable cost per bulan dari usaha bengkel mobil berada di angka Rp1.445.000, per tahunnya berada di angka Rp17.340.000. Jika kita menambahkan biaya variabel dan biaya tetap, kita bisa mendapatkan biaya operasional dari usaha bengkel mobil itu sendiri yang berada di angka Rp440.200.000. Untuk total cost atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proyek ini berlangsung, usaha bengkel mobil berada di angka Rp1.699.200.000. Untuk sumber-sumber pendapatan dan biaya-biayanya, usaha bengkel mobil ini memiliki 8 lini jasa yang menjadi sumber pendapatan mereka. Yang pertama ada spuring dengan biaya persatuan Rp125.000, yang kedua ada balancing Rp80.000, pencucian mobil Rp25.000, perawatan mobil Rp100.000, perbaikan mobil Rp100.000, ganti oli Rp15.000, uji emisi Rp350.000, dan pendapatan dari penjualan barang 15% dari total penjualan yaitu Rp900 juta per bulan, atau dalam per tahun dari dapatkan Rp135 juta. Dari lini-lini jasa atau lini-lini produk ini, usaha bengkel mobil bisa mendapatkan pendapatan per tahun sebesar Rp1.010.700.000. Lalu kita memasukkan angka tadi dalam proyeksi penerimaan dan pengeluaran kita. Total penerimaan Rp1.010.700.000 itu kita masukkan secara konstan selama 5 tahun. Lalu ada total pengeluaran Rp659.210.000, dan di tahun kelima kita memasukkan pelunasan kredit modal kerja Rp150 juta sehingga terjadi kenaikan pengeluaran. Kita mendapatkan laba rugi sebelum pajak dikurangkan dengan pajak, lalu laba setelah pajak atau earning after tax atau laba bersih sebesar 299.766.5. Lalu BEP yang kita dapatkan di angka Rp653.074.400. Namun setelah kita bagi rata selama 5 tahun, kita mendapatkan laba setelah pajak per tahun Rp273.266.500 dan BEP-nya lebih besar daripada laba setelah pajak yaitu Rp683.598.100. Yang kedua, kita akan menilai bisnis dari beberapa kriteria untuk menilai apakah bisnis itu layak atau tidak untuk dijalankan. Yang pertama adalah kriteria average rate of return. Average rate of return adalah jumlah rata-rata arus kas tahunan yang dihasilkan selama masa investasi. Dapat dihitung dengan rumus rata-rata laba setelah pajak per tahun dibagi dengan investasi awal dikali dengan 100%. Dari rumus tersebut kita mendapatkan average rate of return dari usaha bengkel mobil berada di angka 21,7%. Karena average rate of return sendiri lebih kecil daripada suku bunga atau tingkat pendapatan yang diharapkan sebesar 26,5%, maka bisnis ini menghasilkan tingkat pengembalian yang relatif rendah dan tidak layak untuk dijalankan. Kriteria yang kedua adalah net present value atau sering disingkat dengan NPV. NPV sendiri adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dibandingkan dengan arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Rumus dari NPV sendiri adalah cash flow ditambah dengan 1 tambah dengan suku bunga dipangkatkan dengan 1 atau dipangkatkan dengan periode waktu. NPV sendiri dihitung dengan menggunakan rate of return 26,5%, maka didapatkan hasil minus Rp518.982.865. Karena nilai NPV ini negatif, maka proyek ini menghasilkan nilai sekarang yang lebih rendah daripada investasi awal. Dengan demikian, dari perspektif NPV, kita bisa menilai bahwa bisnis ini tidak layak untuk dilanjutkan atau dijalankan. Lalu, ada kriteria internal rate of return. Internal rate of return dicari dengan
menentukan suku bunga NPV yang suku bunga yang membuat NPV sama dengan 0. Setelah melakukan trial dan error, didapati bahwa suku bunga 2,97% membuat NPV sama dengan 0. Kenapa suku bunganya lebih kecil? Karena sebelumnya 26,5 itu membuat NPV menjadi negatif, sehingga kita harus mengecilkan suku bunganya. Rumus dari IRR sendiri adalah rate of return yang pertama ditambah dengan NPV rate of return yang pertama dibagi dengan total present value of cash flow rate return pertama dikurang dengan total present value of cash flow rate return yang kedua dikali dengan selisih antara rate of return rate of return kedua dengan rate of return pertama. Dengan rumus tersebut kita dapatkan hasil IRR 6,51%. Maka dalam hal itu karena IRR-nya kurang dari suku bunga atau tingkat pengembalian yang diharapkan, maka proyek ini tidak layak untuk dijalankan. Lalu kriteria yang keempat adalah payback period. Payback period adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Payback period dapat dihitung sebagai berikut: year before full recovery plus dengan unrecovered cost at start of year dibagi dengan cash flow during recovery year. Year before recovery proyek ini terjadi pada tahun keempat dan unrecovered cost yang belum diselesaikan pada tahun keempat adalah 63.934.000 dibagi dengan cash flow during recovery sebesar 171.266.500 rupiah yang didapatkan hasil 4,37 atau proyek akan mengalami PBB pada 4 tahun, 4 bulan, dan 11 hari. Berdasarkan PBB, proyek ini dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan. Kriteria berikutnya adalah Profitability Index. Profitability Index adalah rasio present value dari arus kas yang diharapkan dibagi dengan investasi awal. NPV berada di angka 518.982.865 rupiah dibagi dengan 1.259 sebagai total investasi usaha bengkel di awal. Didapatkan hasil Profitability Index 0,41 yang artinya nilai ini kurang dari 1 menunjukkan bahwa arus kas lebih rendah daripada investasi awal. Ini berarti bahwa proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Kriteria yang terakhir adalah BEP. BEP menunjukkan jumlah pendapatan yang harus dicapai oleh usaha bengkel mobil supaya mencapai titik impas, di mana pendapatan akan sama dengan biaya. Jika pendapatan melebihi BEP, maka bisnis dapat dianggap sebagai layak. Jika pendapatan kurang dari BEP, maka bisnis dianggap tidak layak. Dalam hal ini, pendapatan atau keuntungan lebih kecil daripada BEP. BEP sendiri berada di angka 683.598, sementara laba setelah pajak per tahun 273 juta. Maka dari itu, kita bisa menyimpulkan bahwa proyek ini tidak layak untuk dijalankan. Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, bisnis ini tidak layak untuk dijalankan. Hasil yang menunjukkan tingkat pengembalian yang rendah, NPV yang negatif, kriteria kelayakan lain yang tidak terpenuhi, menyimpulkan bahwa proyek ini tidak menguntungkan secara finansial. Oleh karena itu, sebaiknya usaha bengkel mobil melakukan perubahan pada beberapa parameter bisnis supaya kelayakan itu dapat tercapai. Alternatif yang kami sarankan supaya usaha bengkel mobil bisa lakukan adalah: yang pertama, melakukan perubahan strategi bisnis. Untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya operasional agar dapat mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Yang kedua, meninjau kembali proyeksi penerimaan dan pengeluaran supaya terjadi penghematan atau efisiensi dalam pengeluaran, supaya GEP atau titik impas yang diharuskan lebih rendah daripada yang tadi sudah didapatkan. Yang ketiga, mempertimbangkan pengembangan produk atau lini jasa yang baru supaya usaha bengkel mobil memiliki potensi laba yang lebih besar dan permintaan yang lebih tinggi di pasar. Dan yang terakhir, mengidentifikasi atau menganalisa faktor-faktor apa yang menjadi pembuat atau penyebab kinerja bisnis usaha bengkel mobil itu menjadi rendah. Bisa saja ini adalah kriterianya, ini adalah disebabkan oleh kurangnya pangsa pasar atau persaingan pasar yang ketat. Nah, dari analisis atau identifikasi tersebut, usaha bengkel mobil bisa melakukan perbaikan dan bisa melakukan koreksi supaya bisnis ini bisa menjadi lebih layak untuk dijalankan. Dan yang terakhir ada analisis lingkungan jauh. Di analisis lingkungan jauh ini terdapat lagi 5 poin. Yang pertama yaitu ekonomi.
Dalam laporan proposal, UBM kebutuhan suku cadang merupakan prioritas UBM ini. Kenaikan harga suku cadang dan bahan baku merupakan hambatan ekonomi yang harus diatasi. Perubahan dalam harga suku cadang dan bahan bakar dapat berdampak pada biaya operasional pada UBM ini. Untuk mengatasi hal tersebut, UBM harus menjaga hubungan yang baik dengan pemasok dan mencari alternatif yang lebih efisien dan terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua yaitu sosial dan budaya. Sosial dan budaya pada UBM ini adalah diperuntukkan buat konsumen yang memiliki mobil penumpang, mobil perusahaan atau dinas, dan tidak diperuntukkan untuk mobil angkutan umum atau mobil box. Tentu saja pengenalan sosial sangat minim karena tidak diperuntukkan buat semua kalangan dan juga terkait cakupan dan kalangan ini tentu saja sudah diperhitungkan dengan pembatasan ini. Mungkin dapat memaksimalkan di aspek yang lain meski di sosial dan budaya sangat minim. Yang ketiga, teknologi. Peralatan dan teknologi yang digunakan sudah sangat yang terbaru dan mengikuti perkembangan zaman serta memiliki setup lokasi dengan pertimbangan keselamatan kerja. Canggihnya terkait kepemilikan mobil konsumen juga harus diimbangi dengan pelayanan teknologi perbaikan atau perawatan sehingga dapat meminimalisir resiko dan juga mempersingkat waktu dalam pengerjaan perbaikan. Yang keempat, ekologi. UBM ini tinjau dari pelayanan dan fungsionalnya tidak akan mencemari lingkungan, tetapi sebaiknya barang bekas dari UBM ini seperti bekas mobil kendaraan serta bagian yang unsur-unsur dari suku cadang yang tidak terpakai lagi pada mobil ini diharapkan dapat dikumpulkan dan dibuang pada tempat yang sangat tepat. Serta bagian mobil bekas mungkin bisa disalurkan untuk diolah kembali menjadi sesuatu dan juga bengkel tersebut tetap memiliki ruang yang luas dan juga mendapatkan keuntungan tambahan. Yang kelima yaitu ada global. UBM ini dalam pelaporannya belum ada bergerak di bidang sosial di bidang global, terbukti dengan targeting konsumen serta dengan tempat operasional dan juga tidak terdapat data pemasaran secara global dan online. Pemasaran hanya dilakukan di perusahaan swasta dan kantor pemerintahan. Mungkin untuk kedepannya, walaupun targeting dari konsumen tersebut sudah dibatasi atau sudah ada ditentukan, pemasaran terhadap global atau pemasaran baik secara online harus tetap dilakukan. Baik itu untuk melakukan suatu inovasi, peluasan untuk konsumen, dan lain halnya. Baiklah, itu saja presentasi dari saya tentang aspek lingkungan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imam. Saya dari anggota kelompok 1. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hasil diskusi kami, yaitu di sini saya akan membahas tentang aspek lingkungan. Di aspek lingkungan ini sendiri terdapat 3 poin utama. Yang pertama, analisis lingkungan operasional, analisis lingkungan dekat, dan analisis lingkungan jauh. Baik, langsung saja kita masuk pada analisis lingkungan operasional. Di analisis lingkungan operasional terdapat lagi 3 aspek, yaitu yang pertama, pemasok. Usaha bengkel mobil ini memiliki persediaan suku cadang yang dibutuhkan konsumen dan juga mempunyai jejaring dengan toko suku cadang untuk mendapatkan akses yang lancar apabila dibutuhkan suku cadang yang tidak terlalu sering diperlukan konsumen, atau bisa dibilang kapan saja bisa mendapatkan suku cadang apapun jika suatu waktu dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa UBM ini sudah sangat siap dalam melayani semua keadaan serta kebutuhan konsumen dengan memastikan semua pasokan kebutuhan yang sudah tersedia sehingga tidak ada kendala terkait suku cadang pasokan yang tidak ada atau sudah dicari. Yang kedua yaitu pelanggan. Setelah melihat data selama beberapa bulan, ditemukan bahwa sebagian besar pelanggan mengunjungi bengkel untuk servis berkala. Namun ada juga sejumlah pelanggan yang hanya datang saat ada perbaikan yang diperlukan. Untuk pelanggan ditemukan bahwa mayoritas pelanggan adalah pemilik kendaraan pribadi atau mobil dinas pemerintah dan perusahaan dengan targeting masyarakat menengah ke atas. Yang ketiga yaitu pesaing. Usaha bengkel mobil ini terletak di kawasan bisnis atau kompleks perumahan sebagai satu-satunya bengkel mobil di daerah itu. UBM tidak memiliki pesaing langsung dalam hal layanan perbaikan dan perawatan mobil.
Ini memberikan keuntungan unik dalam menarik pelanggan. Potensial dan menjadi tujuan utama bagi pemilik mobil di sekitar bengkel. Namun, UBM harus tetap berfokus pada memberikan layanan berkualitas tinggi, keandalan, dan kepuasan pelanggan untuk mempertahankan posisi sebagai bengkel terpercaya dalam komunitas ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin B, yaitu yang menjelaskan tentang analisis lingkungan dekat. Yang pertama, terdapat poin persaingan. UBM ini belum memiliki persaingan dalam skala jenis kecil hingga menengah yang sama. UBM ini akan aman dari persaingan jika menciptakan suatu inovasi dan peningkatan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, pemasok. Pemasok dengan UBM ini memiliki kejelasan terkait hubungan kontrak pekerjaan dengan UBM. Ini mempunyai jejaring dengan toko suku cadang yang mendapatkan akses yang lancar kapan saja dibutuhkan. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu kekuatan pembeli. UBM ini berdiri di kawasan bisnis dan kompleks perumahan yang tidak memiliki pesaing. Konsumennya adalah pemilik mobil penumpang, perusahaan pribadi, maupun jejaring dengan pemerintahan yang merawat dan memperbaiki mobil secara periodik. Dalam kondisi tanpa pesaing, pelanggan memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dalam hal negosiasi, harga, dan layanan. Meski demikian, UBM harus tetap berpegang pada standar kualitas yang tinggi untuk memastikan bahwa pelanggan merasa puas dengan layanan dan siap membayar harga yang adil. UBM juga dapat mempertimbangkan untuk menyediakan keuntungan tambahan seperti program loyalitas atau diskon khusus untuk meningkatkan daya tarik bagi pembeli dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan mereka. Yang terakhir, pada analisis lingkungan dekat adalah terdapat poin hambatan. Hambatan dari UBM ini tergolong tidak ada, karena fasilitas dan teknologi yang digunakan sudah bagus dan mengikuti perkembangan zaman, dan juga bengkel ini juga memiliki pasokan suku cadang sendiri dan dengan targeting konsumen menengah ke atas. Tentu saja fasilitas dari UBM ini sangat layak dan tidak memiliki hambatan. Ini dibuktikan dengan meningkatnya konsumen setiap tahunnya. Tetapi salah satu hambatan utama dalam kondisi tanpa pesaing adalah kurangnya dorongan untuk berkompetitif, untuk meningkatkan inovasi dan kualitas layanan. Tanpa adanya tekanan dari pesaing, UBM ini harus tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan diri, memperkenalkan teknologi terbaru, dan menyediakan solusi terbaik bagi pelanggan. Dan yang terakhir, ada analisis lingkungan jauh. Di analisis lingkungan jauh ini terdapat lagi 5 poin. Yang pertama yaitu ekonomi. Dalam laporan proposal, UBM kebutuhan suku cadang merupakan prioritas UBM ini. Kenaikan harga suku cadang dan bahan baku merupakan hambatan ekonomi yang harus diatasi. Perubahan dalam harga suku cadang dan bahan bakar dapat berdampak pada biaya operasional pada UBM ini. Untuk mengatasi hal tersebut, UBM harus menjaga hubungan yang baik dengan pemasok dan mencari alternatif yang lebih efisien dan terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua yaitu sosial dan budaya. Sosial dan budaya pada UBM ini adalah diperuntukkan buat konsumen yang memiliki mobil penumpang, mobil perusahaan atau dinas, dan tidak diperuntukkan untuk mobil angkutan umum atau mobil box. Tentu saja pengenalan sosial sangat minim karena tidak diperuntukkan buat semua kalangan dan juga terkait cakupan, dan kalangan ini tentu saja sudah diperhitungkan dengan pembatasan ini. Mungkin dapat memaksimalkan di aspek yang lain meski di sosial dan budaya sangat minim. Yang ketiga, teknologi. Peralatan dan teknologi yang digunakan sudah sangat yang terbaru dan mengikuti perkembangan zaman serta memiliki setup lokasi dengan pertimbangan keselamatan kerja. Canggihnya terkait kepemilikan mobil konsumen juga harus diimbangi dengan pelayanan teknologi perbaikan atau perawatan sehingga dapat meminimalisir resiko dan juga mempersingkat waktu dalam pengerjaan perbaikan. Yang keempat, ekologi. UBM ini tinjau dari pelayanan dan fungsionalnya tidak akan mencemari lingkungan, tetapi sebaiknya barang bekas dari UBM ini seperti bekas mobil kendaraan serta bagian yang unsur-unsur dari suku cadang yang tidak terpakai lagi pada mobil ini diharapkan dapat dikumpulkan dan dibuang pada tempat yang sangat tepat. Serta bagian mobil bekas mungkin bisa disalurkan untuk diolah kembali menjadi sesuatu dan juga bengkel tersebut
tetap memiliki ruang yang luas dan juga mendapatkan keuntungan tambahan. Yang kelima, yaitu ada global. UBM ini dalam pelaporannya belum ada bergerak di bidang sosial di bidang global, terbukti dengan targeting konsumen serta dengan tempat operasional dan juga tidak terdapat data pemasaran secara global dan online. Pemasaran hanya dilakukan di perusahaan swasta dan kantor pemerintahan. Mungkin untuk kedepannya, walaupun targeting dari konsumen tersebut sudah dibatasi atau sudah ada ditentukan, pemasar terhadap global atau pemasaran baik secara online harus tetap dilakukan. Baik itu untuk melakukan suatu inovasi, perluasan untuk konsumen, dan lain halnya.